something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin, miau. Kali ini kita mau ngobrolin, ini mau random reading ya, ngikutin kartunya keluar tentang apa, dan kita ngikut. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kalian. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. We'll see. Checky dot. Ada sebuah kepercayaan, ada sebuah iman, ada sebuah keyakinan di sini. Oke, tentang apakah? Iya. I strongly believe, aku percaya dengan amat sangat. Oke. Ini jadi gini, ini ceritanya buat kamu yang percaya bahwa pasangan kamu suatu saat akan berubah. Ini buat kamu yang in relationship ya, oke, jomblo kalian. Minggir dulu, mojokan ya, di pojokan sana ngopi-ngopi sambil menceritakan kenestapaan hidup kalian masing-masing. Kali ini, readingan kali ini khusus buat kalian yang punya pasangan, tapi pasangan kalian itu nggak tahu gimana memperlakukan kalian dengan brekele, memperlakukan kalian dengan seenak jidat, seenak udel ya, seenak dia sendiri pokoknya ya, atau pasangan kamu nggak menghargai kamu, memperlakukan kamu sebagai keset. Ya, memperlakukan kamu dengan tidak seharusnya kamu diperlakukan. Oke? Tapi di sini kamu bertahan. Ya. Kamu bertahan dengan cintamu ya, bisa jadi karena gini, bisa jadi orangnya udah pergi nih. Bisa jadi orangnya udah ninggalin kamu. Tapi satu hal di sini kamu merasa yakin, kamu merasa sangat percaya bahwa suatu saat dia akan berubah. Suatu saat dia akan mencintai kamu. Suatu saat kondisi percintaan kamu dengan dia itu akan berubah ya. Ini keyakinan kamu seperti itu. Oke, ini khusus buat kalian yang berada dalam situasi percintaan seperti ini. Kita cek dulu ya dengan siapa kamu terkoneksi. Oke, ini adalah kartu yang gedenya segede mendoan Purwokerto. Jadi, sungguh sangat mantap. Oke, buat kalian yang belum tahu mendoan Purwokerto segede apa, gedenya itu segede gini, bahkan ada yang lebih gede. Ya, terus digoreng pakai tepungnya nggak terlalu matang, terus nanti di atasnya itu dikasih sambal kecap sama cabai. Oh my god, cari di mana coba kalau di sini ya? Masa mesti ke Purwokerto sih bunda? Di sini udah susah banget ya, kagak ada yang jual gitu. Oke, kita cek dulu nih, kamu terkoneksi dengan Sapose. Di sini ada Sagittarius, Aries, Leo. Oke. Kemudian di sini juga ada, wait ya.
Kemudian di sini juga ada kok Bunda Blank, Gemini, Gemini, Libra, Aquarius. Ya kayak gitu tahu. Kayak gitu emang ya kadang-kadang. Oke, nggak tahu karena faktor usia atau faktor khilaf. Kemudian di sini ada Capricorn, Virgo, dan Capricorn, Virgo, Taurus. Oke, wait ya. Tunggu dulu. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada berapa nih berarti? Ada 9 ya? Bener gak sih? Oh, semua zodiak masuk. Oke. Bener ya. 2, 3, 4. Semua zodiak masuk. Wow. Ini energinya yang ditangkap banyak banget. Nah, sekarang kita cocokin aja untuk inisialnya ya. Semua zodiak masuk ini berarti. Ya berarti banyak gitu loh. Banyak yang masuk dalam situasi seperti ini ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Cing ciripit tulang bajing kacapit. Cing ciripit tulang bajing kacapit. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk ya. Dengan siapa aja kamu terkoneksi. Oke, enough ya. Cukup ya. Di sini ada inisial Y Yankee. Ada inisial P Papa, ada inisial A Alpha, ada inisial M Mama, ada K Kilo, ada L Lucinta Luna, R Romeo, ada F Fanta, S Sutra, V Vivo, Z Zulu, E Ekonomis. Kemudian ada W Warsawa, Q Quebec, dan ada O Oscar. Di sini ada 15 inisial dan semua zodiak masuk. Wow, ini banyak banget berarti yang mencakup ya. Kita lihat dulu, gimana sih emang kamu diapain sih gitu ya? Ya, gimana ya kamu udah kekunci gitu sama dia. Kamu udah kayak nggak bisa ke lain hati, gimana-gimana cintanya sama dia. Dan di sini kamu menutup mata gitu loh terhadap keberkeleannya dia. Bagaimana dia memperlakukan kamu. Kamu menutup mata terhadap kelemahan-kelemahannya. Nggak tahu pokoknya gimana, udah tai kucing rasanya kayak coklat aja. Udah tahu tai kucing masih dimakan gitu rasanya kayak coklat ya. Udah tahu bahwa perlakuan dia ke kamu itu benar-benar perlakuan yang nggak seharusnya kamu terima, tapi kamu masih tetap mencintai dia aja ya. Ya, seperti itu kondisinya ya. Dan ini adalah sebuah hubungan yang banyak gitu loh. Masalahnya tuh banyak ya. Masalahnya banyak ya, dan kamu kayak merasakan ada beban gitu di sini. Terus apa lagi nih? Ya, untung di sini kamu punya apa ya? Untungnya di sini kamu bisa cari duit sendiri lah ya. Untungnya kamu bisa cari duit sendiri. Jadi ya minimal kalau misalnya kamu diperlakukan sebagai keset, ya minimal secara keuangan kamu nggak berkele gitu ya. Hanya saja hati-hati, bahkan beberapa dari kamu itu kamu udah dimanfaatkan secara finansial, iya. Dimanfaatkan secara finansial kalau dia butuh modal atau apa menghubunginya kamu, entah dengan berbagai macam cerita ya tentang kesulitan-kesulitannya dia ya. Oke. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya ini kalau Bunda lihat, ini di depan kamu ada loh. Maksudnya kalau kamu mau lepasin orang ini, di depan tuh kamu ada kok jodoh yang baik buat kamu. Tapi yang namanya orang udah ketutup matanya kan ya, pakai kacamata kuda. Ya, otomatis kamu nggak bisa melihat yang lainnya lagi selain dia. Ya, hatinya udah kekunci gitu. Gimana gitu ya sayang ya. Udah kayak begitu kok kamu udah ngarep-ngarep setengah metong gitu sama dia ya. Kamu percaya, kamu yakin bahwa dia akan berubah. Kamu percaya bahwa dia akan kembali. Kamu percaya bahwa dia suatu saat dia akan mencintai kamu. Ya, begitulah. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu ya, bagaimana perasaan dia kepada kamu yang sebenarnya sesungguh-sungguhnya. Oke, kita cek. Perasaan dia ke kamu tuh gimana sih?
Gini ya, orang ini dia selalu maunya dicintai tanpa pernah mau mencintai kamu. Jadi dia selalu menghisap, kayak vampir itu loh, kayak Dracula ya. Kayak lintah lah, maunya menghisap kamu sampai darah kamu habis. Sebodoh amat ya, kamu mau dicintai mau enggak, sebodoh amat. Tapi yang jelas love me, love me. Ayo dong sayangin aku, ayo dong turuti kemauanku, ayo dong aku dimanjain, ayo dong kamu lakukan ini dan itu. Semuanya adalah tentang dirinya sendiri, nggak pernah tentang kamu. Yang dia pikirin egoisnya udah egois tingkat dewa, level dewa. Ya ibarat kayak ayam geprek, itu levelnya udah level 20. Kan kayaknya paling pedes 10 kan, nah ini udah level 20 gitu loh. Kenapa? Egois banget, Bo. Ya, brosis, kesayangan semuanya. Egois banget. Kenapa dia cuma mau, ayo dong, sayangin aku, tunjukkan dong cintamu sama aku. Tapi dia nggak pernah mikirin atau menunjukkan, even dia nggak peduli gitu ya, kamu mau bagaimana perasaannya. Dia cuma mau love me, love me, love me, ayo dong gitu. Do something buat aku ya. Kenapa seperti itu? Ya memang apa ya? Memang dianya mau menarik tanpa mau memberi ya. Kenapa? Karena bagi dia mencintai atau jatuh cinta itu menakutkan. Jadi kenapa sih dia kok tidak bisa atau nggak mau mencintai kamu? Orang kalau jatuh cinta kan jadi goblok. Nah itu dia takut goblok gitu aja. Ya, dia takut goblok. Dia takut kalau misalnya nanti dia losing control ya. Ya otomatis dong kan maunya dikontrol sama kamu ya. Jadi ini dia takut gitu loh. This love scares me. Gue tuh takut banget gitu. Kamu bener ya? Sebenarnya kamu bener gitu loh. Ya yang kamu katakan kepada dia, sebenarnya dia mengakui bahwa kamu bener. Tapi karena egonya tinggi, ya udah orang ini pokoknya maunya dia aja, enaknya dia aja. Gitu ya. Dan tahu nggak? Orang ini itu bisa dan punya kemampuan kalau misalnya dia yang salah. Ini dia bisa punya kemampuan untuk mengubah jadi kayaknya kamunya yang merasa bersalah sama dia. Kamunya yang menghukum diri sendiri. Iya ya, gue salah apa ya? Kamu merasa seperti itu, gue kurang apa? Padahal sebetulnya ini dia yang salah. Tapi nggak tahu gimana dia bisa memutarbalikkan seolah-olah tuh kamu yang salah dan kamunya yang mesti minta ampun sama dia, dan kamu yang jadinya malah takut kehilangan dia. Kamu akan mohon-mohon untuk berubah, kamu akan mohon-mohon untuk supaya dia jangan ninggalin kamu. Apapun akan kamu lakukan, yang penting dia jangan ninggalin kamu. Wow. Ini mah hidup kayak di neraka banget. Gimana ya? Kamu jadinya kayak menghukum diri sendiri. Dia yang salah, kok kamunya minta maaf gitu ya. Ya, ini adalah, ya ada memang orang-orang yang punya skill atau punya kemampuan seperti itu. Skill ya, bukan sikil. Skill, kemampuan seperti itu ada, banyak. Ya, gimana? Sekarang kalau misalnya ditanya tentang perasaan dia sendiri kepada kamu, dia nggak ada kok perasaan sayang, perasaan cinta nggak ada. Perasaan menarik cinta melulu ada, tapi perasaan cintanya kepada kamu kagak ada, nol. Menyedihkan sih sebetulnya Kak Bunda lihat ya. Oke. Terus sekarang dia punya maksud apa sama kamu? Oke, kalau tadi ukurannya segede mendoan, ini kartunya banyaknya, segini tebelnya, ini sama-sama membagongkan ya. Kartu-kartu yang sungguh membagongkan sekali. Terus sekarang maunya dia apa? Maksudnya dia apa? Maunya apa sih saat ini? Ini nggak ada loh rasa sayang, rasa cinta sama kamu, nggak ada. Maunya adalah menghisap, menarik. Ya. Kita lihat dulu. Dia maunya apa sih sama kamu? Atau dia maunya tuh kamu lakukan apa sih? Dia maunya gimana sih? Ya dia mau sih untuk kalian terus, maksudnya terus bicara atau apa, atau menjaga komunikasi. Maunya dia memang seperti itu. Tapi ini
Dia maunya kamu yang kayak maintenance percakapan, manja banget ya. Maunya kamu gitu loh yang keep in touch terus-terusan ya. Ya gimana ya, dia takut sih, dia punya ketakutan-ketakutan tersendiri ya. Kenapa ya? Karena dia mengerti kamu adalah sosok yang sabar, yang mau menerima dia apa adanya. Jadi di sini pun dia takut untuk kehilangan kamu. Ya, jadi dia terus keep, terus pertahankan. Pokoknya kamu nggak boleh lepas, nggak boleh pergi dari dalam kehidupannya. Kenapa? Ya ibaratnya kayak nanti ketika dia lelah, itu dia punya rumah untuk pulang dan rumahnya adalah kamu, gitu. Dia maunya kamu diem aja, nggak usah cerewet, nggak usah ngomel, udah kamu diem aja. Jadi dia nakal, dia ngapain, udah kamu diem aja, nggak usah cerewet, nggak usah ngomel, nggak usah protes. Maunya kayak gitu. Nah, kok enak banget. Ya ini namanya seenak udel dia sendiri, seenak jidat dia sendiri ya. Ya memang enak banget. Ya. Dia mau menyumpal atau membungkam mulut kamu supaya nggak usah terlalu banyak protes, udah terima aja. Karena pada masanya ya udah kalau misalnya dia kenapa-kenapa dia bisa balik ke kamu ya. Dia pengennya kamu punya kesibukan lain selain dia, jadi supaya nggak ngerecokin. Maunya begitu. Nggak ngerecokin, nggak ngurusin dia ya. Tend to be destructive, baca ya. Merusak ya. Tend to be destructive, merusak. Merusak kamu secara mental, secara emosional. Dia merusak kamu secara mental, secara emosional. Ya gimana orang misalnya yang salah dia, tapi ini di sini kamunya dibikin merasa bersalah, tentu saja ini menghancurkan. Dalam jangka panjang, oh my god, kamu akan lelah habis-habisan sama orang ini. Tapi ya, instead of merasa lelah, kamu masih tetap kekeh dengan keyakinan kamu bahwa suatu saat dia berubah. Ya, bagaimana ya? Oke, sekarang Bunda akan lihat. Kira-kira ke depan bagaimana sih? Emangnya bisa gitu suatu saat dia berubah? Tuhan aja nggak bisa loh. Tuhan itu nggak bisa kalau misalnya orang keras banget. Karena yang bisa merubah manusia itu punya kehendak bebas ya. Jadi Tuhan tuh nggak bisa kayak maksain. Pokoknya kamu kudu berubah, nggak bisa. Tuhan hanya memberikan kayak peristiwa demi peristiwa ya. Peristiwa itu yang akan mengubahkan. Tapi kan orang punya pilihan. Aku mau tobat atau enggak? Aku mau bertobat atau enggak? Orang punya pilihan loh. Tuhan aja nggak bisa, apalagi kita gitu. Ya, sekalipun memang dikatakan Tuhan membolak-balikan hati, maha membolak-balikan hati. Membolak-balikan hatinya itu bukan hatinya diputer, enggak. Tapi diberikan peristiwa demi peristiwa. Sampai orang itu mikir sendiri, memutuskan sendiri. Kerjanya seperti itu. Tuhan itu bukan yang kayak memaksa dan dengan kekuatan kamehameha apa segala macam, enggak begitu. Begitu smooth, begitu halus, ya itulah bijaksananya Tuhan ya. Karena memang kalau berubah mesti dari diri sendiri gitu loh. Jadi Tuhan hanya mengirimkan peristiwa demi peristiwa dan kita akan lihat. Kedepannya gimana kamu sama dia? Apakah benar penantian kamu dan keyakinan kamu menanti dan menunggu dia bisa benar-benar merubah dirinya? Ya gimana ya, kamu memang udah kayak nggak punya akal, nggak punya nalar. Chemistry-nya atau perasaannya tuh bener-bener gila gitu loh. Di luar akal sehat udah gitu sih. Mau bagaimana? Ya, di depan pun dia masih akan terus selingkuh sana sini. Dia masih akan terus berpetualang. Ini kayak gini terus-terusan ya. So, one more. Oke. Jadi gini. Apakah ada potensi untuk mengajak kamu serius? Ada. Ya. Ada potensi untuk kalian bertunangan atau bahkan sampai ke pernikahan. Ada, potensinya di situ ada. Tapi you know what? Entah mungkin karena karakter atau bagaimana ya. Sekalipun kalian menikah, sekalipun kalian serius atau komitmen, ini akan terus-menerus dibayang-bayangi dan diwarnai dengan perselingkuhannya dia, ya. Dan sementara kamunya juga dengan penuh dengan penuh hal-hal yang nggak masuk akal, ya akan menerima dia, ya. Jadi ya memang sih
memang akan masuk kepada kayak hubungan serius. Memang iya. Dan kalau misalnya kamu memang tidak bermasalah ya dengan kelakuan dia, artinya hubungan kalian ke depan pun masih akan diwarnai dengan perselingkuhan kayak gitu, ya nggak apa-apa, silahkan terima. Oke. Bunda pengen bener-bener cek. Pengen bener-bener cek satu lagi ya. 2 lagi deh. Akankah dia berhenti ya? Akankah dia berhenti mempermainkan, atau apakah dia bisa melakukan kamu dengan respect, bisa berhenti untuk berubah untuk setia nggak sih sama kamu? Oke, ya. Jadi gini, ini kalian ada potensi untuk masuk dalam sebuah yang namanya komitmen, entah pertunangan, entah pernikahan. Baru setelah itu, si dia ya, seseorang yang kamu sayang, baru dia bisa menyayangi kamu, baru alike ya. Di sini baru dia akan mulai tumbuh rasa sayang dan rasa sukanya sama kamu. Ya, memang mesti saling introspeksi sih. Ini memang akan ada perubahan sedikit dari dia ya, karena yang tadinya berubah dia lari-lari, nggak mau komitmen, terus tiba-tiba dia memang akan berubah untuk ya udah mau untuk komitmen. Dan kemudian di sini juga tadinya yang mungkin dia tidak menyayangi, nggak mencintai kamu sama sekali, ini berubah untuk dia sayang. Suka sih, lebih sifatnya kesuka, bukan tipikal yang bucin, bukan pula tipikal yang cinta, nggak seperti itu. Ini jadi ibaratnya kayak kalau misalnya ada perasaan atau cinta itu bisa di level-levelkan, ini baru level 1 gitulah ya. Ya memang kalau misalnya kalian komitmen menikah ataupun tunangan, memang ini saling bercermin. Artinya ada hal-hal memang akan jadi introspeksi diri, dan ini godaan-godaan, perselingkuhan ini masih akan mewarnai komitmen kalian. Ya, kalau misalnya memang kamu bisa menerima kondisi dia yang seperti itu, ya monggo, nggak apa-apa, silahkan. Karena ini bisa kok, ada perubahan lah minimal, dia jadi suka, jadi sayang sama kamu, dan ini bisa ke komitmen. Ya silahkan, kalau misalnya mau diyakini, dengan keyakinan, mau terus didoakan, it's okay, nggak apa-apa. Ini membawa perubahan, beneran, tapi hanya sedikit. Ya, kurang lebih begitu gambarannya, ya sayangku cintaku. Keputusan ada di tangan kamu mau atau tidak. Nah sekarang Bunda mau tarik readingan ini kira-kira resonate buat kamu-kamu yang berzodiak atau punya sio apa saja. Jadi salah satunya ya, zodiaknya doang atau sionya doang yang keluar, ini udah bisa dibilang resonate. Oke. Di sini ada Virgo, halo Virgo. Ada sio babi. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada sio naga. Untuk Libra energinya cukup kuat. Kemudian ada Aquarius. Aquarius juga energi cukup kuat ya. Kemudian ada Capricorn. Ada sio ayam. Kemudian di sini ada Scorpio. Ada sio kambing. Ada sio anjing. Dan ada banyak banget ini, zodiaknya banyak energi ditangkap ya. Di sini ada Capricorn, Taurus, Virgo untuk Virgo. Dan Capricorn energinya cukup kuat ya. Well, sekarang Bunda mau tarik untuk inisial, apakah kamu termasuk dan terciduk kali ini. Ada Q, Quebec, J, Jakarta, U, Ultra, N, Nona, K, Kilo, G, Gajah, M, Mama, H, Hotel. Untuk J, Jakarta energinya cukup kuat. Ada X, Extra, ada P, Papa, ada T, Tango, ada W, Warsawa, ada Z, Zulu, ada E, Romeo. Untuk Z, Zulu ini energinya cukup kuat. Well, kurang lebih hanya ini. Bunda mau ambil 2 lagi deh. Oke, ada V, Vivo, dan ada Y, Yankee sebagai tambahan ya. Kurang lebih ini ya kesayangan ya. Kalau misalnya ada inisial kamu, ini inisial boleh nama lengkap, nama panggilan, atau nama julukan.
Kalau misalnya resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you. Bye-bye.